Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, pembahasan kita berkenaan dengan buku, ya, problematika rendahnya minat baca, terutama di kalangan generasi muda kita, ya. Di podcast yang pertama sudah kita sampaikan tentang persoalan-persoalan yang menunjukkan betapa memang kita harus mendorong, ya, untuk meningkatkan minat membaca pada generasi, ya, terutama generasi muda kita, ya. Nah, untuk bisa meningkatkan itu tentu saja kita mencoba di podcast yang kedua ini mencoba untuk memberikan apa sih sebenarnya manfaat membaca buku, ya, baik untuk anak, ya, untuk remaja, bahkan juga untuk orang dewasa, ya. Setidaknya ada 10 manfaat yang bisa saya catat dari berbagai sumber, ya. Jadi manfaat pertama dari membaca buku adalah sebagai stimulasi otak, ya. Membaca secara rutin ini dapat menstimulasi kerja otak menjadi lebih baik, ya. Membaca dapat menjaga kerja otak menjadi lebih aktif dan mencegah penurunan daya ingat seiring dengan bertambahnya usia. Jadi dengan kebiasaan membaca sesungguhnya dapat mencegah kepikunan, ya. Jadi mulailah tentu saja kita agak susah di masa tua kita rajin membaca kalau di masa mudanya kita tidak punya kebiasaan juga untuk mau membaca, gitu, ya. Kemudian yang manfaat yang kedua, ya, membaca ini bisa mengurangi stres, ya. Jadi membaca merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban dan stres yang dihadapi. Ya, kamu dapat meluangkan waktu sejenak untuk menemukan buku yang tepat untuk kita baca, ya. Pilihlah buku dengan buku-buku yang sesuai yang kita minati, ya. Jadi maka membaca itu tidak terasa tidak memberatkan. Jadi membaca ini dapat menjadi terapi sederhana, ya, untuk mengalihkan kamu dari hiruk pikuk pekerjaan, ya, hiruk pikuk tekanan di sekitar kita. Ya, cobalah luangkan waktu, ya, mungkin seminggu sekali, ya, minimal, ya, untuk membaca, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga tentu saja dengan membaca akan menambah pengetahuan, ya. Pernah dengar istilah bahwa buku merupakan jendela dunia. Jadi hal ini benar adanya, ya. Kamu bisa mendapatkan berbagai pengetahuan dengan rutin membaca buku. Kamu juga bisa menemukan informasi yang selama ini kamu cari dengan buku yang tepat, ya. Pengetahuan kamu tidak akan berhenti sampai di sana jika kamu terus memperbesar kapasitas diri dengan rutin memberikan pengetahuan baru melalui bacaan yang baru, ya. Kemudian manfaat yang keempat adalah memperluas kosakata, ya. Di dalam bercakap-cakap, ya, berdialog, berdiskusi, ya, kadang-kadang kita menemukan kata-kata yang terasa asing, ya, atau tidak kita mengerti. Nah, dengan membaca buku ini akan memperluas kosakata kita, ya, memperluas perbendaharaan kosakata kita, sehingga nanti ini juga akan bermanfaat, ya, apalagi bagi kita yang hobi menulis, ya. Makanya yang namanya membaca itu merupakan modal awal untuk kita bisa menjadi penulis, ya.
Kemudian yang kelima ya, manfaat yang kelima adalah meningkatkan memori ya. Jadi kalau ibarat satu hard disk gitu ya, ketika kita membaca buku maka secara tidak sadar kita akan terbawa dalam satu karakter ya, satu suasana maupun latar belakang cerita di dalamnya. Nah, hal ini akan membantu kita untuk meningkatkan dan melatih daya ingat ya, meningkatkan memori kita. Semakin sering baca buku, semakin terlatih untuk mengingat sesuatu dengan mudah. Termasuk ini akan berguna dalam hal belajar atau ujian. Ya, kita akan lebih mudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang manfaat yang keenam dari membaca buku adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Jadi tidak hanya pengetahuan, tetapi bila kita membaca sebuah buku maka satu misteri bisa kita buka ya. Kita akan dipaksa untuk berpikir dan terbawa dalam naskah buku tersebut. Kita juga akan mulai menebak-nebak dan menganalisis apa yang akan terjadi dalam alur cerita di dalam buku yang kita baca ya. Kemampuan untuk menganalisis ya, berpikir kritis ya, ini dapat kita tingkatkan melalui membaca buku ya, terutama bacaan tertentu yang dapat membawa kamu berpikir semakin kritis. Kemudian manfaat yang ketujuh adalah meningkatkan fokus dan konsentrasi. Manfaat membaca buku yang satu ini memang tidak terbantahkan ya. Saat membaca buku, kita dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi. Semakin kita terbawa dalam alur buku tersebut, maka semakin kita berkonsentrasi hanya pada cerita dan tulisannya. Tentu saja hal ini akan membawa dampak yang baik dalam pekerjaan atau rutinitas harian kita. Tentu saja kita juga bisa menerapkannya dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari yang membutuhkan konsentrasi tambahan. Kemudian manfaat yang ke-8 ya, dari 10 manfaat, membaca buku ini juga merangsang kreativitas ya. Membaca buku juga dapat merangsang kreativitas kita ya. Hal ini berguna dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari ya. Kita bisa mendapatkan berbagai ide cemerlang ya, yang terinspirasi dari buku-buku yang kita baca ya. Bahkan kita juga bisa melatih imajinasi kita agar dapat bekerja menghasilkan sesuatu yang baru dan kreatif yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaat yang ke-9 adalah membaca buku itu bisa memberikan ketenangan ya. Membaca buku dapat memberikan ketenangan bagi kita ya, terutama bila topik yang kita baca mengenai kedamaian dan penguasaan diri ya. Pemikiran kita akan semakin terbuka untuk mengenal diri sendiri. Salah satunya jika kita membaca buku spiritual misalnya. Buku tersebut dapat memberikan motivasi, ketenangan diri, dan juga membantu kita mengatasi hal-hal tertentu yang membuat kita gelisah saat itu ya. Kemudian yang manfaat yang terakhir ya, buku juga bisa menjadikan sebuah hiburan yang bermanfaat. Jadi kalau kita memang sudah terbiasa membaca buku ya, maka membaca ini dapat menjadi hiburan yang paling bermanfaat ya. Mungkin kita tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar jika kita berlibur luar negeri ya. Dengan membaca kita sudah bisa mendapatkan hiburan sekaligus pengetahuan yang dapat kita gunakan hingga hari tua kita nanti ya. Manfaatnya tentu jauh lebih banyak dibanding biaya yang dapat kita keluarkan untuk membeli buku. Jadi mari kita investasikan masa depan kita dengan hiburan yang bermanfaat seperti membaca. Jadi itulah 10 manfaat kita membaca buku ya. Jadi kalau hari ini saudara-saudaraku belum terbiasa membaca ya, mari kita mulai membaca ya. Tidak usah banyak-banyak, kita targetkan misalnya selembar satu hari ya. Sama juga kita sebagai muslim
kita juga dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran ya. Jadi saya kira Al-Quran dan buku adalah dua hal yang harus kita lakukan untuk kebaikan-kebaikan kita ya, di masa yang akan datang. Tetap sehat, tetap semangat ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.